Shalom bagi kita semuanya. Kita berjumpa lagi untuk merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini kami akan merenungkan, biarlah kiranya curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa, hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah kenakan jubah kebenaran yang dibaharui. Di dalam mempelajari akan firman Tuhan dan juga mengenakan kebenaran daripada Kristus, maka perlu kita untuk mempelajari akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini adalah terang yang akan menerangi akan pikiran kita, sehingga kita dapat datang kepada Kristus yang memberi tentang firman itu sendiri. Taurat Tuhan ada dalam dadaku, di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-8. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Selalu ada dalam pikiran kita, selalu ada dalam setiap hati kita akan firman Tuhan. Itulah cara salah satu untuk mendekatkan diri dan untuk lebih dekat tentang apa akan firman Tuhan yang kita perlu pelajari. Untuk mengenakan akan kebenaran yang dibaharui, maka perlunya ada firman Tuhan, maka perlu adanya Taurat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor 3, kuasa Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 dan yang ke-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat yang ke-19, karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus mengatakan bahwa semua bangsa harus dijadikan muridnya. Menjadikan murid, kita harus belajar akan firman Tuhan terlebih dahulu. Itulah sebabnya bahwa dari pendahuluan kita tadi dari nomor 1 hingga ke nomor 2, bahwa mempelajari dan firman Tuhan dan kuasa Yesus harus menjadi murid pada saat ini. Kita harus mempelajari firman Tuhan berdasarkan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Kita harus menjadi murid bagi Yesus. Nomor 4, ajarlah mereka melakukan segala perintah di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita melakukan akan firman Allah, kalau kita menjadi murid Kristus, kalau kita menjadi murid Yesus, maka ketahuilah bahwa Tuhan akan menyertai, dan kita pastikan atau kita harus pastikan bahwa kita telah melakukan akan firman Allah yang telah diperintahkan kepada kita, yang kita pelajari, yang kita renungkan, dan kita bahkan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah metode yang penting dalam kehidupan kita agar kita tetap dekat dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa melakukan akan firman Tuhan dan juga merenungkan akan firman Tuhan perlunya dari metode Kristus, perlu pendekatan dari metode Kristus agar kita tetap dekat selalu dengan Yesus. Belajar dengan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, melakukan akan segala perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nomor 5, pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan inilah tanda bahwa kita telah belajar, merenungkan, dan melakukan akan perintah Tuhan. Bahwa kita ada langkah untuk bertobat lebih dekat kepada Kristus. Ada langkah supaya kita datang kepada Kristus adalah cara salah satu yang efektif. Dan kita harus lebih dekat dan juga
lebih datang untuk mengikuti akan Kristus, yaitu bertobat. Nomor 6, baptisan selam. Mengapa perlunya adanya baptisan selam? Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah sebabnya bahwa baptisan harus perlunya baptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan cara diselamkan. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan sebuah contoh bahwa kita dibaptis dengan selam? Mari kita kembali dalam Matius pasal yang ke-3 tentang cerita tersebut di mana Yesus dibaptiskan, bahwa ia masuk di dalam air dan tentu bahwa baptisan tersebut sudah diselamkan. Karena kenapa? Ia masuk di dalam air dan dia diselamkan. Kalau ia saja tentu masuk dalam air dari kaki hingga kepada pinggang dan kepalanya, kalau tidak diselamkan tentu tidak akan diselamkan di dalam air. Itulah sebabnya perlu metode baptisan diselamkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan artinya bahwa menunjukkan penyangkalan diri kita, menunjukkan kita balik dari dosa kita, menunjukkan pertobatan dari setiap perbuatan kita yang tidak benar dan tidak baik, dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, sebagai juru selamat yang membawa kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah tanda dari pertobatan. Dan agar kita senantiasa lebih dekat dan lebih mengikuti akan jalan Kristus. Nomor 7, menerima kuasa. Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi, dan itulah sebabnya sebelum akan hal itu terjadi, dan kamu akan menerima Roh Kudus turun ke atasmu. Peristiwa ini menceritakan tentang bagaimana murid atau 12 murid atau 11 murid Yesus menanti akan kecurahan Roh Kudus dalam waktu mereka masa penderitaan atau masa duka cita karena Yesus mati pada saat itu. Dan Yesus katakan, kamu harus menanti Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu. Dalam perjalanan pengalaman iman mereka, di mana mereka menanti dan juga mereka dalam duka cita, jalan bersama Yesus kurang lebih 3,5 tahun dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan sekarang mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena kenapa? Mereka mempunyai pengalaman bersama Kristus 3,5 tahun lamanya. Oleh karena mereka belajar dari metode Kristus yang benar, yaitu mendengar firman Tuhan. Mereka mempraktekkan akan firman Tuhan. Dan juga mereka memegang teguh akan firman Tuhan. Dan mereka mempercayai. Itulah sebabnya mereka dicurahkan akan kecurahan Roh Kudus pada saat itu. Hal yang sama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus pada saat ini. Kita harus mempunyai pengalaman di dalam Kristus melalui mempelajari akan firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan dan menerima akan firman Tuhan dan berbalik dari setiap perbuatan kita dan percaya penuh dari kecurahan Roh Kudus, maka kita akan menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan mengajak kita agar kita dapat selalu untuk mengikuti akan firman Tuhan saja. Dan hanya melalui Kristus Yesus kita mendapatkan sebuah pengharapan di dalam kehidupan ini. Nomor 8, buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan yang ke-23. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada hal penting dalam praktek kehidupan.
atau kehidupan orang Kristen saat ini dan juga bahkan di masa lampau dan juga di masa yang akan datang, perlunya adanya tindakan untuk memelihara akan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah sebabnya bahwa dalam kehidupan ini poin penting sebagai umat Tuhan yang menerima akan kebenaran firman Tuhan melalui dari merenungkan akan firman Tuhan, membaca akan firman Tuhan, mempraktekkan akan firman Tuhan. Hari demi hari kita harus dipenuhi dengan buah roh, kita harus dicurahkan oleh Roh Kudus. Oleh karena kenapa? Karena kita menerima Roh Kudus itu atau kita mempercayai Roh Kudus itu dapat bekerja dalam hati kita dan juga dapat melakukan apa yang baik dan yang benar dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam pembaharuan kehidupan kita saat ini, di dalam setiap tindakan kehidupan kita hari demi hari, dalam melakukan kegiatan kita, dalam melakukan pekerjaan kita, dalam setiap pendidikan kita, dalam setiap masa pertumbuhan kita, dan bahkan dalam masa kanak-kanak kita, tidak kalah penting untuk meminta Roh Kudus agar hadir dalam hati kita hari demi hari. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa buah roh itu adalah metode paling penting setelah kita dibaptis menerima Roh Kudus dan kita mempunyai acuan untuk melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam dunia pekerjaan, mungkin dalam dunia pendidikan, dan di dalam dunia pertumbuhan kehidupan kita, dan bahkan sekolah kita dan lain sebagainya. Apapun yang Anda lakukan, kita harus melakukan akan setiap pekerjaan Roh Kudus. Artinya bahwa kita harus menerima Roh Kudus dalam hati kita agar dapat bekerja dan agar dapat kita mengenakan akan tabiat Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, bahwa hari demi hari kita dipenuhi akan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, agar kita tetap setia, itu adalah perlu adanya sebuah perenungan yang penting. Ada tipe-tipe orang yang dibaharui. Yang pertama, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang nomor dua, menghidupkan buah roh. Yang ketiga, tidak merencanakan yang jahat dalam hatinya. Dia selalu memikirkan yang baik dan benar di mata Tuhan. Ia selalu takut akan Tuhan. Dan yang keempat adalah selalu dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kehidupannya. Dipenuhi dengan Roh Kudus artinya bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan. Dengan kita dipenuhi, kita selalu meletakkan yang benar. Kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang diceritakan mereka adalah hidup benar. Mereka selalu takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang mengutuki akan Tuhan. Siapakah itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih? Yaitu namanya Ayub. Dia adalah orang yang dikasihi oleh sesamanya dan bahkan dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Alkitab katakan, kalau kita takut akan Tuhan, sudah tentu kita akan dikasihi manusia, terlebih khusus oleh Allah. Itulah sebabnya bahwa Alkitab katakan di dalam kitab Ayub bahwa ia yang takut akan Tuhan hidup benar dan ia menjauhi kejahatan dalam kehidupannya. Bahkan istrinya bahwa kutukilah Tuhanmu karena engkau sekarang dalam masa penderitaanmu. Tetapi ia berkata, engkau berbicara seperti seorang perempuan gila. Artinya bahwa pada saat engkau bersukaria, bersenang-senang, kamu menerima Tuhan. Tetapi pada saat masa kesukaranmu, engkau jauh daripada Tuhan. Inilah sebenarnya salah satu contoh yang baik dalam kehidupan kita
agar kita tetap setia menerima teladan yang baik dari seorang Ayub, di mana ia dapat menerima akan hari susahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hal yang sama kita harus pelajari akan firman Tuhan. Kita harus tetap menerima keadaan kita yang tidak baik dan juga yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena kenapa? Karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena kehidupan kita dalam kehidupan kita melakukan dengan tindakan buah-buah Roh Kudus. Tindakan kita mencerminkan kita adalah orang Kristen. Tindakan kita menunjukkan bahwa sebagai umat Kristen, pengikut Kristen, dan juga kita adalah murid Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini, kita selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Walaupun ini berbicara tentang berkati, tidak akan Anda diberkati kalau tidak mengandalkan Tuhan. Itulah cara metodenya. Nomor 2, menghidupkan buah roh. Orang yang selalu bersikap ramah terhadap seorang yang lain, menghormati orang yang lain, dan juga mendukung seorang terhadap yang lain, memberikan solusi kepada seorang yang lain. Itulah salah satu, sebenarnya ada masih banyak, itulah tipe orang yang menghidupkan buah roh. Nomor 3, tidak merencanakan yang jahat dalam hatinya, selalu berpikir yang baik akan pikirannya dengan keadaan dan selalu berpikir sifat positif dalam kehidupan ini. Dan juga ia selalu mendukung orang lain. Ia selalu melakukan yang benar di mata Tuhan. Ia selalu seorang yang takut akan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan bahkan dia adalah seorang yang beri tumpangan. Ia adalah seorang yang benar. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan dalam kehidupan ini berdasarkan kitab Ibrani. Itu adalah tanda dari umat-umat Kristen pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perlu adanya kesadaran diri untuk menerima Roh Kudus. Perlu undangan kepada Roh Kudus. Kita meminta kepada Allah yang memberi melalui Yesus Kristus mulai dari saat ini. Poin nomor 4. Selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Walaupun posisi pada saat itu Stefanus dilempari dengan batu, tetapi dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya bahwa ia sudah mengosongkan dirinya. Tidak ada lagi mementingkan diri sendiri. Tidak ada lagi keegoisan dalam dirinya. Tidak ada lagi ia tidak mendukung satu dengan yang lain. Ia selalu mengandalkan Tuhan. Dan sudah ia menyerahkan hidup total kehidupannya kepada Allah. Dan tidak menggantungkan atas dirinya sendiri dalam kehidupan. Cara salah satu menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Dengan cara itulah bahwa ia dapat menerima akan Roh Kudus. Hal yang sama kita harus lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan demikian bahwa kita belajar. Kalau kita mengatakan, oh saya tidak sempurna apa yang dilakukan oleh Stefanus pada saat ini, kita dapat belajar. Membaca akan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, dan juga menerima akan firman Tuhan. Itulah cara salah satu yang Anda atau Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang harus kita lakukan. Untuk mempercayai hanya kepada Alkitab saja sebagai tumpangan memberikan kepada kita pengharapan yang sejati itu untuk memperoleh hidup yang kekal dan juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada cara lain di luar daripada Roh Kudus untuk menerima kebenaran itu. Tidak ada dengan cara lain menerima Yesus di dalam kehidupan kita melalui Alkitab saja. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus.
biarlah itu bahwa kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kasih yang sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita, sudah tentu bahwa itu adalah cara dan metode yang baik yang Yesus telah tawarkan bagi kita. Nyonya Ellen G. White, Membina Keluarga Sehat 216. Dalam kutipan ini berbicara tentang keadaan tubuh yang sehat. Tetapi di balik tubuh yang sehat, apakah makna dari kutipan ini? Mari kita sama-sama baca. Semangat, pengharapan, iman, kasih, semuanya ini meningkatkan kesehatan. Artinya menunjukkan akan memberikan daya tahan tubuh yang kuat. Itu kalau saya simpulkan dari segi kesehatan. Dan memperpanjang umur. Pikiran yang puas, semangat yang gembira merupakan kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah kutipan Ellen G. White. Sebagai makna rohaninya adalah kalau kita mempunyai kesehatan yang cukup atau yang sehat, atau jiwa kita yang sehat, oleh karena kita memelihara akan firman Allah dalam hati kita, itulah sebabnya bahwa melalui dari kutipan ini kita dapat berpikir bahwa ini adalah cara kalau kita sehat secara kesehatan. Menunjukkan rohani Anda atau Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih sekalian, itu adalah sehat adanya dari segi rohani. Atau Anda atau Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih menerima akan Roh Kudus dalam hati, atau kita telah mempraktekkan kehidupan ini dengan penuh dengan Roh Kudus. Itulah yang menyebabkan jiwa sehat. Itulah yang membuat daya tahan tubuh sehat. Oh, kalau seperti itu, apakah penting untuk hidup sehat? Apakah penting untuk tetap hidup dalam kebenaran? Ya, sangatlah penting. Di dalam kutipan ini katakan, walaupun secara langsung mengatakan, ada kutipan yang mengatakan kalau kita sehat secara tubuh, kita kuat secara imun, maka sehat secara rohani. Walaupun tidak tercatat demikian, kutipan ini menunjukkan bahwa haruslah demikian. Tubuh sehat, jiwa sehat, rohani sehat. Kita tahu dari mana? Karena kita memelihara akan buah-buah roh. Kita memelihara Roh Kudus dalam hati kita. Dan Roh Kuduslah yang akan menunjukkan apakah kita yang memberikan dorongan untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan kita akan mengetahui kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, mengetahui manakah yang baik dan yang benar. Dan kita dapat memilih manakah kehendak Allah dan manakah yang tidak. Itulah cara-cara hidup orang Kristen yang dibaharui dalam kehidupan kebenaran Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari renungan kita pada saat ini, dari firman Tuhan pada saat ini, menunjukkan umat Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus oleh karena mereka mempelajari, merenungkan, dan mereka berdoa dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya yang membuat kita sebagai umat Tuhan selalu ada pengharapan sekalipun kita ada dalam masa penderitaan. Selalu ada pengharapan sekalipun kita dalam masa duka cita, dalam masa penderitaan, dan bahkan ratap tangis dalam kehidupan kita. Selalu ada pengharapan. Umat Tuhan yang dibaharui oleh kebenaran, selalu ada pengharapan, selalu ada iman yang kokoh, selalu ada pengharapan penuh di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan pada saat ini. Sebagai kesimpulannya, kita harus menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, selalu baharui hidup kita agar tetap dalam kebenaran Allah. Dan yang ketiga, hidup penuh dengan ruku dan tidak bercekcok dalam kehidupan ini satu dengan yang lain. Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan hati harus dipenuhi dengan Roh Kudus.
hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan sampai kapanpun kehidupan kita harus dipenuhi dengan kudus. Ada sebuah ilustrasi. Seorang yang bekerja dalam kehidupannya. Ia mempunyai latar belakang yang tidak baik dalam kehidupannya. Dia tidak suka untuk hidup teratur. Dia tidak suka untuk hidup disiplin. Dan bahkan kalau orang tuanya menasehati beliau, dia tidak suka. Oleh karena kenapa? Oleh karena ia tidak mau hidup disiplin, oleh karena ia tidak mau diatur. Tetapi kalau kita hidup oleh Roh, kita harus mau disiplin, kita mau untuk diatur, kita mau untuk dinasihati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Agar kita dapat belajar untuk hidup yang dibaharui. Singkat cerita, dia pergi untuk melamar bekerja. Dan di sana, dia melihat, oh, ada yang salah dengan keadaan kantor ini. Dia melihat pot bunga yang jatuh, dia mulai luruskan. Dia masuk lagi, oh rupanya ada kursi yang ada di jalan. Seharusnya kursi ini tidak ada di sini. Dia angkat kursi itu lalu pindahkan ke tempatnya. Setelah terus berjalan, pada saat itu dia pergi untuk interview, untuk mendapatkan pekerjaan. Kebetulan tempat kerjanya ada di lantai atas, di lantai 2. Lalu dia berjalan, dia naik tangga. Oh, ada lagi kabel yang berhamburan. Lalu dia mengangkat, dia meletakkan di tempat sampah. Dia pergi lagi. Oh, ada kursi yang tidak benar, ada yang berantakan. Dia ratakan lagi dan hampir semua buat hingga rapi. Hingga tiba ke atas. Giliran ia untuk diinterview. Selamat dengan direkturnya. Kamu diterima, dipekerjakan sebagai karyawan yang tetap di perusahaan ini. Dia kaget terheran-heran. Kenapa saya diterima padahal saya belum ditanya siapa nama saya, siapa identitas saya, dan bahkan siapa saya sebenarnya. Lalu direktur itu berkata, nah, orang seperti engkaulah yang dicari perusahaan ini. Oleh karena kenapa? Kenapa saya dicari? Bapak tahu apa pengalaman hidup saya? Saya mempunyai latar belakang yang tidak baik dalam kehidupan saya. Dia katakan seperti itu. Oh tidak. Kamulah yang layak untuk diterima dalam pekerjaan perusahaan ini. Diterima bekerja di perusahaan ini. Dia terheran. Apa sebabnya saya diterima tanpa alasan? Saya tidak ditanyai nama saya. Dan bahkan saya berkuliah di mana. Bahkan IP saya IP saya berapa? Mungkin dalam dunia pekerjaan IPK harus 3,00 baru diterima. Itulah mungkin kurang lebih persyaratan sebagai berikut dalam perusahaan. Tetapi Pak Direktur itu mengatakan, tidak, kamu sudah diterima. Tetap dia terheran-heran. Kenapa sebenarnya saya diterima tanpa menanyakan satupun dari saya? Lalu direktur itu menjawab, saya melihat ketika bunga itu jatuh, kamu mengangkatnya. Ketika ada kabel di tangga, kamu menyimpannya di tempat sampah. Ketika ada kursi yang tidak benar, kamu merapikannya. Dan pada saat ini, karyawan seperti itulah yang kami cari. Dia katakan, oh Bapak tahu dari mana? Lihat, lalu dia memutarkan komputernya, lalu dia melihat, rupanya apa yang dilakukan itu sudah terekam oleh CCTV. Jadi kita tidak bisa membohongi akan apa pekerjaan Roh Kudus mulai saat ini. Mungkin kita akan katakan kita sudah berubah, saya sudah berubah, tapi perbuatan kita yang gelap tidak mencerminkan sebagai umat Kristen dalam kehidupan kita. Tetap saja Anda atau saya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita harus menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita hari demi hari, hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Kita perlu agar tetap dalam kehidupan kita, hidup di dalam kasih Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dari pikiran kita, hati kita, dan juga tindakan kita. Sehingga kita adalah umat Kristen yang dikasihi oleh Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Dia akan memberikan kepada siapapun yang mau meminta sampai detik hari ini. Maukah kita untuk menerima kasih karunia itu? Maukah kita untuk menerima akan pemberian Roh Kudus yang cuma-cuma itu untuk memperoleh karakter tabiat yang baik atau yang benar di mata Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan agar lebih erat dengan Kristus, supaya kita tidak jauh daripadanya. Yang kedua, selalu mengundang Roh Kudus dalam hati kita hingga sampai saat ini. Hasil dari imanmu atau perbuatan kita, kita harus menunjukkan perbuatan yang disertai kasih dalam kehidupan kita. Yang terakhir, selalu berserah kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Alkitab kata. Maka semua akan diberikan kelegaan kepada. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah ajakan juru selamat pada saat ini. Untuk merenungkan firman Tuhan, memperoleh hidup yang dibaharui di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang sungguh sangat baik dan setia dalam kehidupan ini, yang memberikan kami Roh Kudus dan juga akan membaharui akan karakter tabiat kami yang tidak baik dan menjadi baik. Dan kehidupan ini akan selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami percaya hanyalah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa.